Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Lia. Silakan Bu Lia. Ada apa, Bu? Maaf Pak, mengganggu waktunya. Oh, nggak apa-apa. Silakan. Silakan masuk, Bu. Iya, makasih. Oh, ya, silakan duduk, Bu. Bu. Makasih Pak. Nah, barusan dari mana, Bu? Dari kelas. Oh, dari kelas. Ngomong-ngomong, ada apa? Kira-kira apa ada yang perlu disampaikan atau gimana? Apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini Pak, saya mau menyampaikan keluhan saya. Apabila Bapak bersedia mendengarkanlah keluhan saya. Oke, nggak apa-apa, Bu. Emang ada apa, Bu? Ini sih Pak, saya mempunyai keluhan dalam pembelajaran saat ini antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Kan sekarang lagi masa-masanya transisi kurikulum baru. Iya, betul. Nah, saya itu merasa gimana ya, kurang pede gitu untuk mengejar di kelas dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Kenapa saya kurang pede? Karena di kurikulum Merdeka kan saya tidak mendapatkan pelatihannya gitu kan. Terus saya untuk menyampaikan materi ke anaknya itu harus seperti apa dan harus bagaimana, karena untuk pembekalan sayanya saja saya masih kurang. Gitu Pak. Terus saya harus bagaimana? Nah, saya ingin bercerita ke Bapak itu, menyampaikan keluhan saya apabila Bapak bersedia mendengarkannya. Oke, jadi yang Ibu keluhkan itu mungkin karena kemungkinan kebijakan pemerintah, terkait kebijakan pemerintah yang tempo dulu kita menggunakan kurikulum 2013, sementara sekarang harus menyampaikan atau memberikan ilmu pengetahuan ke anak itu melalui kurikulum Merdeka. Itu mungkin ya, Bu ya, Iya. Jadi yang membuat Ibu kurang pede itu terkait apanya kira-kira, Bu? Terkait di cara pertama ya, untuk penyampaian materinya, karena kan materinya juga berbeda dengan materi yang ada di kurikulum 2013, kurikulum yang lalu. Untuk kurikulum sekarang kan berbeda. Terus pelatihan untuk bekal sayanya saja di kurikulum Merdeka itu yang saya rasakan jadi saat ini masih kurang. Yang Ibu rasakan ketika menyampaikan ke anak itu merasa kurang bekal gitu ya? Iya, kurang bekal. Kurang ilmu pengetahuan tentang mana yang membedakan kurikulum 2013, mana yang kurikulum mereka. Iya. Baik. Kira-kira Bu, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi tadi ketidakpedean, ketidaksiapan Ibu dalam menyampaikan materi, menerapkan kurikulum itu sejauh mana selama ini Bu sudah melakukan? Selama ini sih saya masih mengikuti yang ada. Pertama yang saya lihat dari internet ya. Yang keduanya mungkin saya sekarang lagi bertanya ke teman-teman yang sudah ada di guru penggerak yang sekolahnya udah berjalan di sekolah penggerak. Saya baru sampai bertanya dan seperti apa gitu kedalaman yang ada di kurikulum sekarang ini. Mencari informasi. Iya, untuk mencari informasinya hanya baru sebatas itu. Tapi sampai saat ini yang Ibu rasakan setelah, contohnya Ibu tadi udah mencoba menggali informasi, mencari referensi dari guru penggerak, dari sekolah penggerak, juga mungkin dari orang-orang atau guru-guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ada nggak yang Ibu minimal sudah mengetahui, sudah mulai memahami dan sudah mulai coba diterapkan? Ada sih sebagian Pak. Salah satu contohnya seperti kurikulum Merdeka ini lebih berpihak kepada murid, itu sudah dapat. Sudah mendapatkan dan sudah sedikit saya terapkan. Cuman saya untuk menerapkannya agak kurang pede juga gitu. Nah, baik Bu, itu sebetulnya sudah langkah yang Ibu lakukan sudah baik menurut saya. Dan untuk selanjutnya mungkin untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan Ibu tadi, Ibu merasa kurang pede, kurangnya ilmu pengetahuan tentang perpindahan kurikulum ya. Kalau menurut saya sih antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu kalau materi tidak jauh berbeda, masih itu saja, tinggal mengembangkan dan hanya beda istilah. Nah, untuk tindak lanjut Ibu ya, setelah Ibu tadi mendapatkan kesulitan, terus Ibu juga mencoba mencari jalan keluar, mencari solusi dengan cara berkomunikasi dengan rekan sejawat, terus juga dengan orang-orang yang sudah lebih jauh melangkah di kurikulum Merdeka. Strategi berikutnya Ibu
akan bagaimana untuk apakah ini akan mencoba untuk menerapkannya atau menyusunnya sebagai sedemikian rupa agar rencana tersebut terselesaikan. Kan Ibu tadi sudah melakukan hal positif dengan cara berkomunikasi, berkolaborasi dengan yang lain. Ada langkah trik-trik Ibu untuk mengatasi itu? Mungkin saya akan mencoba mencari yang ada di PMM. Iya. Jadi kurikulum merdeka yang ada di PMM-nya mungkin Iya, iya. mencoba mencari untuk bahan ajarnya dari situ. Ya. Karena sebenarnya saya belum membuka itu. Nah, saya itu. hanya baru mencari tahu dari teman sejawatnya saja dulu. Nah, itu langkah yang sudah sangat baik Bu menurut saya, karena referensi tadi bukan hanya dari orang, tapi pemerintah juga kan menyediakan platform Merdeka Mengajar ya, melalui aplikasi. Itu sudah baik Bu, luar biasa. Sebetulnya permasalahan yang Ibu keluhkan sudah Ibu dapatkan jawabannya dan solusinya untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, ini untuk selanjutnya Bu, setelah Ibu nanti ada berencana untuk tadi sudah melakukan kolaborasi, terus sudah merencanakan untuk mencari referensi dari PME yang menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Ada rencana nggak Ibu untuk melaksanakan atau membuat sebuah bahan ajar untuk diterapkan di kelas setelah Ibu mendapatkan ilmu dari rekan sejawat dan PME itu? Nah, mungkin kalau untuk setelah saya dengan Bapak ngobrol seperti ini, mungkin saya akan mencoba mencari bahan ajar dan membuat bahan ajarnya dan menerapkannya ke siswa Di kelas, ya, betul. Di kelas. Mungkin besok saya mulai mencobanya. Baik. Kalau begitu, kalau boleh mungkin kalau juga tidak ada waktu yang begitu penting, saya akan menyempatkan mungkin mendampingi Ibu dalam penerapannya. Oh iya Pak, terima kasih. Justru itu lebih bagus dan mungkin saya bisa berkolaborasi juga di kelas dengan Bapak. Ya. Apabila masih ada yang saya tanyakan bisa di kelas dengan Bapak langsung kan kalau Bapaknya ada di kelas. Ya begitu, mungkin itu sudah langkah-langkah yang baik menurut saya. Ya, terima kasih Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran menanti PS-nya. Peristiwa pada masa pemerintahan apa itu ada nggak? Pemerintahan kolonial Inggris. Pemerintahan kolonial Inggris itu pada tahun berapa? Ada di situ mulai tugasnya pemerintahan Inggris siapa? Ayo baca di situ ada nggak? Thomas apa? Thomas Shelford lah. Pada tahun berapa? 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuannya apa aja? Ada nggak di situ? Coba lihat. Pertama, kebijakan mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan sebagai penelitian ilmiah di mana? Indonesia. Pemerintahan Raffles bersama siapa? Bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai. Buku apa yang ditulis Raffles? Tahu nggak? History of Jerman. Pengembangan kebudayaan Bogor. Kebijakan di bidang ekonominya apa aja? 1. Menghapus rezim penyebaran diganti dengan sistem sewa tanah. Yang keduanya, semua tanah dianggap milik negara. Maka petani harus membayar pajak uang sewa kepada siapa? Kepada pemerintah. Nah, di situ juga ada sistem pajaknya yang mengalami kegagalan. Kegagalannya apa aja? Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah. Kalau misalkan rakyat tidak mempunyai tanah kan tidak mungkin harus bayar pajak ya. Berarti harus menyewa kepada pemerintah. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiganya keterbatasan
Batasan pegawai-pegawai Rapres 4 masyarakat desa belum masuk kedua. Kebijakan pemerintah pengadilan dan sosial pemerintahan pengadilan dan sosial. Apa aja? 1. Di Pulau Jawa dibagi menjadi 4 dari 16 ke Kerisibunan termasuk Jogja dan Surakarta. Surakarta bukan Surabaya. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan, mengarah perdagangan budak. Maksudnya budak apa? Bukan anak. Lanjut di halaman 20. Peristiwa pemerintahan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1990 pimpinan Sosmeonis. Pembentukan POC. Pedagang Belanda mendukung pemerintah membentuk komisi dagang yang bernama POC. POC apa? Printing Company. Pembentukan POC pada tanggal berapa? 20 Maret 1602. Tujuan dibentuknya POC di Indonesia apa? 1. Untuk apa? Jelas. Menguasai pelabuhan negeri. 2. Menguasai kerajaan di Indonesia. Nah, yang ketiganya apa? Melaksanakan monopoli perdagangan rempah. Perdagangan antara Indonesia dan luar negeri. Pengalihan kekuasaan POC pada kerajaan Belanda termasuk memasuki abad keberapa? Ke-18. Faktor internal yang menyebabkan penerusan POC adalah faktor yang merasa cepat POC tadi itu sampaikan. Sekarang kalian coba mengisi apa yang lembar isian yang ibu sediakan. Apakah kalian bisa? Siap? Nah, isian ya. Sudah kemudian akan kumpulkan. Sudah semua? Nah, sekian materi dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di